Malu. Apa kau tega mempermalukan orang tuamu yang sekolahkan tinggi-tinggi, dia doakan kau siang malam, tapi kau permalukan dia, bukan kelakuannya, tapi kelakuanmu sebagai pejabat, dia malu sampai akhir hayatnya. Nauzubillah min dzalik. Jangan marah Pak ya. Jangan marah. Ini gospelin Pak. Kalaupun Bapak marah, saya pulang besok selesai urusan. Tapi ini Pak Wali orang baik. Orang bagus. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam pilpres, tapi Islamlah secara benar. Karena kadangkala politisi kalau mau momen politik penampilannya kayak mubalik. Kala-kala ustadz penampilannya pakai gamis, pakai peci, pakai serban. Sudah dipilih hilang lagi mereka. Jangan Islam seperti itu. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Kenapa? Setan paling tidak senang kalau kita hadir pengajian. Maka dia godanya kita tadi di rumah. Nggak usah kau datang, nggak usah kau datang, nggak usah kau datang. Alhamdulillah, karena kita di absen. Ya kok saya tahu semua rahasiamu. Sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia godanya lagi agar kita tidak dengar ceramah. Nggak usah dengar ceramah, nggak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana ibu mau dengar ceramah kalau sibuk? Sudah dikasih tahu masih juga dia pegang HP-nya. Bukan lagi kena godaan setan. Ibu sudah jadi simpan HP-nya bu, simpan ya. Bisa, simpan ibu. Bisa ibu. Bu, ada 3 golongan orang yang mustajab doanya. Artinya cepat sampai doanya. Satu di antaranya ulama yang musafir dakwah. Saya. Maka saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ibu yang pegang HP-nya saat saya ceramah, suaminya kawin lagi. Kenapa kau yang ribut? Simpan HP-nya bu, simpan ya. Ustadz, kita merekam. Kalau ibu yang rekam gambarnya kabur. Suaranya tidak jelas. Tapi saya mau dengar kalau saya pulang Ustadz. Ibu tenang, itu ada kamera saya bawa dari Makassar. Tulisan itu. Ini. Tapi kau bawa pulang kamera Ustadz. Tenang, nonton YouTube. HUT Kota Pekanbaru 242. Sudah itu, jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa? Kalau artis kau follow apa kau dapat? Habis kuotamu. Ini yang suka follow artis. Kalau artis kau follow apa kau dapat? Apa? Habis amalmu. Hai guys, kita lagi di Jepang guys. Nah ajak kau. Hai guys, lagi kita makan kepiting guys. Dia kirimi kau. Hah? Habis amalmu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya joget. Teng. Enggak juga kau dikasih pegang. Dikasih lihat-lihat saja.
Tapi kalau kau follow ulama, satu, kau angkat harkat dan martabat ulamamu. Masa artis yang tidak jelas, akunnya tidak jelas, dia punya konten, 11 juta pengikutnya. Sekali ulama, ketua majelis ulama Pekanbaru, followernya 232. Kalau kau follow ulamamu, kau dapat ilmunya. Kau dapat ilmunya, kau ibadah makin sempurna. Kau sebarkan di grup WhatsAppmu, dapat amal jariah. Maka merugi orang-orang yang belum follow Dasat Latih. Wakalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat dong. Tidak ada kakimu. 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, "Ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya." Jibril menjawab, "Ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan." Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Paling ibu-ibu pandai mencatat pinjol. Ini lalu Nabi bertanya ke malaikat itu, "Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan?" "Ya, ku catat yang jatuh di Solok, ku catat yang jatuh di Pekanbaru, ku catat yang jatuh di gunung, di laut, di darat, semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini." Lalu malaikat itu berkata, "Ya Muhammad, ada satu yang tak mampu aku catat." Kenapa? Karena jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, seperti kita malam ini. Lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, ketika berkumpul seperti ini, bersalawatlah karena pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Ibu-ibu, Bu, saya mau kasih tahu rahasia, tapi jangan ngomong-ngomong ya. Jangan kau sampaikan sama tetanggamu yang tidak hadir. Ini rahasia. Bisa, Bu? Bisa jaga rahasia? Bu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Pak, saya ulang. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak ada sedengannya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo tunjukkan saya, mana di sini yang tidak ada dosanya? Ini di belakang saya. Muka-muka penuh dosa juga semua ini. Ini yang ceramah. Banyak juga dosa saya, Pak. Apalagi kalau saya pergi jogging. Wih, habis amalku, kasihan. Baru turun dari mobil, maju ke depan, dada. Samping ke kanan, ketek. Mundur ke belakang, pantat. Enggak lolos mataku. Dia bilang, temanku, kenapa kau lihat? Pasti dilihat, barang bagus. Mana ada orang tidak ada dosanya. Jadi kenapa orang masuk surga, Ustadz? Karena ditimbang pahalanya sebelah kanan, ditimbang dosanya sebelah kiri, maka ternyata dosanya, pahalanya lebih banyak daripada dosanya masuk surga. Jadi orang masuk surga karena pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Berarti kesimpulan, kalau ibu-ibu tidak banyak amal, jangan banyak dosa. Kalau bapak-bapak yakin banyak dosa, maka usahakan lebih banyak lagi pahalamu. Yang jadi masalah, banyak dosanya, kurang amalnya, mau masuk surga. Kok kira ada orang dalam? Ya, maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa?
Saya mau dengar orang Pekanbaru. Mana lebih kencang suaranya emak-emak daripada bapak-bapak? Bisa tanding, Bu? Bisa? Nah, yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Diam dulu ya, kita dengar dulu emak-emak. Ras terkuat di bumi. Tadi PKK, saya sempat baca di medsos itu banyak PKK yang pulang bawa bungkusan. Ternyata sampai di sini juga kelompok Columbus. Tahu Ibu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Ayo, kita salawat bareng-bareng. Bapak-bapak diam ya. Yuk Ibu, ikut saya Bu. Salatullah yang di belakang. Ala toha rasul. Yang di belakang, ayo. Salatullah salamullah. Masya Allah, nilainya 9,5. Ibu-ibu diam, bapak-bapaknya lagi. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita, Pak. Ayo Pak, ayo. Sama-sama yang di belakang, paling belakang, ayo. Salatullah Masya Allah. Ala toha. Salatullah ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,7. Memang lebih kencang. Kalau ibu-ibu tadi bukan kencang suaranya, namanya syahdu. Suara begitu yang membuat laki-laki nafsu. Makanya adik-adik cewek ASN yang masih pegawai honor, kalau kau ditelepon kepala dinasmu, jangan kau membuat suaramu mendayu-dayu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Bagaimana suaminya orang tidak tergoda? Lagi di mana dek? Di ruangan aja Pak. Coba kalau kau tegas. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di kamar. Tidak diteleponnya lagi kau. Kau diam ha? Diam semua. Diam. Ibu tadi 9,5, Bapak 9,7, sekarang kita dengar ini di atas. Ini para pejabat kita. Kita dengar dia berselawatnya, dipimpin sama wali kota dan wakilnya. Ayo, kau tengok ini pejabatmu selawat. Tengok baik-baik wajahnya ya. Ayo, kapan lagi kita kerjai wali kota ya. Ayo, selawat dengan Ibu Sulastri ya. Salatullah. Ya. Nilainya 9,9. Mohon maaf Bu, beliau yang undang saya. Kalau saya kasih nilai sedikit, nanti honorku dikurangi. Masya Allah. Pak Wali, saya pernah salah menerima honor Pak Wali. Di Makassar Pak Waka. Jadi waktu itu di Makassar kan, kalau di Makassar biasa satu malam 2 ceramah saya. Selesailah ceramah saya yang pertama. Saya buru-buru ke acara kedua. Dikejar sama panitia. Panitianya MC. Ustadz tunggu dulu. Kenapa dek? Tunggu dulu Ustadz. Dia datang. Begitu dia datang, dia sodorkan honor. Amplop. Langsung kusambar. Malu kita kalau dilihat jamaah apa kan? Masuklah saya naik ke mobil. Saya duduk, saya bilang sama sopir saya, alhamdulillah dapat rezeki malam ini dek. Alhamdulillah. Begitu saya buka, salah kasih panitianya Pak. Apa dek kasih saya Pak Wali? Susunan acara. Astagfirullah. Pak Wali minta tolong jangan dicontoh ini Pak ya. Ini contoh yang buruk. Ibu senang betul saya menderita. Ayo dah salawat bareng-bareng ya semua. Ibu-ibu, orang Pekanbaru itu katanya ndak pelit. Saya dengar begitu. Ayo buktikan. Saya minta sumbangan lampu blitz HP-nya. Kasih naik. Ayo kita salawat bareng-bareng. Tadi kita rekor muri membaca surah Al-Mulk. Sekarang rekor muri paling banyak blitz HP-nya. Yang tidak punya HP pinjam teman HP-nya. Ayo, yang nasi naik HP-nya yang di depan.
Mudah-mudahan yang naikkan HP-nya, anaknya yang mendaftar Akpol diterima, yang mendaftar Akpil diterima, PNS terima, semua hajat-hajat dikabul. Bu, sampai di belakang bener bagus betul. Ayo, ayo, yuk, yuk kita selawat. Yang di sini, ayo selawat bareng-bareng. Yuk, yuk. Mari kita selawat bareng-bareng. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama semua yang berselawat di sini di padang mahsyar kelak. Amin, amin. Di Jannatul Firdaus. Ayo, kita mulai arahnya supaya rapi ke kiri dulu. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih, disimpan kembali, simpan kembali. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian teristimewa yang saya hormati, Bapak Wali Kota Kota Pekanbaru beserta Ibu, Bapak Wakil Wali Kota beserta permaisuri beliau. Siapa lagi yang mau dihormati di sini? Wakil Bupati Solok yang saya hormati. Forkopimda, Ketua DPR yang saya hormati. Enggak ada. Saya heran Pak, ini saya heran. Baru tadi saya sadar ya. Setiap saya ceramah tablik akbar kabupaten, kota, provinsi, jarang sekali anggota DPR hadir. Padahal ini kan ulang tahun. Ulang tahun kabupaten kita. Kita baca Quran. Masa cuma ada yang hadir Bu? Cuma satu, ibu-ibu. Masya Allah, mudah-mudahan ibu terpilih lagi. Saya heran, kenapa anggota DPR malas betul? Saya heran, kenapa anggota DPR malas sekali ikut tabligh akbar? Pantas mereka tidak takut neraka. Banyak anggota DPR begitu di sini. Ya kau salah, kenapa kau pilih? Oh, tahu pembohong masih kau pilih. Hanya karena wane piro. Heran kita, saya baru sadar Pak. Kenapa anggota DPR kok malas sekali hadir pengajian? Padahal kalau mau dipilih, datang mengemis-kemis. Kalau bukan Bapak lah matilah saya ini. Sudah dipilih hilang lagi. Biar mereka dengar sekalian. Bapak Ibu Saudara, mana lagi mau dihormati? Sudah habis ya? Ence-ence, tuan-tuan, para jemputan yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita ceramah tabligh akbar hari ulang tahun Kota Pekanbaru yang ke-242. Maknanya lebih tua daripada Republik Indonesia. Pekanbaru 242 tahun berarti sudah banyak pejabat yang mati. Iya toh? Sudah berapa wali kota yang wafat? Sudah berapa anggota DPR yang wafat? Berganti kepemimpinan, berganti rezim, mulai Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, sekarang sudah berapa pejabat? Itu maknanya Kota Pekanbaru kokoh bukan karena orangnya, tapi karena apa yang dia yakini, dia pegang dengan baik, karena sini adalah kampungnya orang Melayu, dan orang Melayu punya motto kehidupan, adat bersandi sara, sara berganti kitabullah. Maka pantas kita bersyukur ulang tahun Kota Pekanbaru kali ini kita membaca surah Al-Mulk bareng-bareng. Itu kenapa pesan dari wali kota bahwa Al-Quran tidak boleh kita tinggalkan. Alhamdulillah. Sudah dari Sabang sampai Merauke ulang tahun, biasanya ulang tahun artis yang diundang. Apa kau dapat kalau kau dapat undang artis? Mahal biayanya. Banyak pasukannya datang. Dia hanya datang bawa alamat palsu.
Ting tung tang, ting tung. Pulang dikasih uang ratusan juta. Sampai di Jakarta dia pakai narkoba. Tapi kalau kau undang pengajian seperti ini, minimal akan dapat pahala. Kalau tidak di dunia kau dapat, di akhirat insya Allah kau dapat. Maka kita bersyukur ulang tahun kali ini wali kota kita yang muda. Bukan cuma muda tapi cerdas. Mengajak kepada kita untuk kembali membaca ayat suci Al-Quran. Pak Wali Kota, Pak Wali dan Wakil Wali Kota, Bapak diangkat dan dipercaya oleh Allah menjadi wali kota. Bukan karena Allah cinta kepada Bapak berdua. Bukan. Tapi karena Allah ingin menguji Bapak berdua. Bukan karena Allah cinta. Tapi karena Allah ingin menguji. Jabatan ini adalah ujian. Maka pejabat sesungguhnya jauh lebih gampang masuk surga daripada ulama. Kalau dia pejabat yang baik. Aku ketawa, saya serius ini. Iya. Mau contoh? Konkret. Saudara-saudara ASN. Mari datang tablik akbar 242 tahun. Siapa yang bicara? Dasat Latif. Tidak ada yang datang. Tapi karena wali kota perintah absen. Datang semua. Iya toh? Lebih efektif dakwah dengan wali kota daripada dakwah dengan mulutnya Ustadz Dasat. Saudara-saudara ASN, mari sholat berjamaah. Tidak ada yang datang Pak. Ada urusan apa kau Dasat? Kau orang Makassar, orang Bugis, saya di sini tidak ada urusan sama kau. Tapi kalau wali kota sholat berjamaah. Selesai sholat jamaah duhur. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Wali kota tengok ke belakang. Mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah juga saya tengok-tengok dia datang berjamaah. Ajudan langsung telepon ke Pak Kadis. Pak Kadis, kau dicari sama wali kota. Selama ini katanya beliau tidak pernah kau didapat. Apa efeknya Pak Wali? Besok belum duhur, itu kepala dinas sudah ada di dalam. Iya. Maka merugi seorang pejabat kalau dia tidak gunakan jabatannya masuk surga. Rugi Pak. Pak Wali, saya yakin Bapak habis duit untuk jadi wali kota. Bohong kalau tidak. Yang sudahlah, kita baku tahu semua kan. Ada orang habis duitnya 100 miliar untuk jadi wali kota. Lalu ujungnya masuk penjara. Ada kan lagi di OTT itu? Ya kan? Hai, belen-belen betul. Habis duit miliaran, berujung masuk neraka. Malu orang tua, malu keluarga. Di akhirat juga berat hukumannya. Habis duit miliaran. Rugi Pak, rugi. Saya punya uang 100 miliar Pak. Saya pakai kawin lagi Pak. Salah, aduh astagfirullah. Aduh. Oh, kalau 100 miliar, saya kasih istri saya Mama nyece 20 miliar, goyang sudah otaknya. 2 miliar kau tanam di situ, 20 miliar, masih ada sisanya 80 Pak. 80 miliar, masih ada sisanya. Saya pakai bulan madu 2 miliar. Keliling sudah zero Pak. Masih ada 78 miliar. Saya pakai bangun masjid 20 miliar, cantik sudah itu. Saya bangun sekolah 20 miliar, sudah mewah itu sekolah. Saya bagikan orang umroh 10 miliar. Sudah saya masuk surga. Jadi pejabat masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Adakah yang lebih bodoh dari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pejabat di Pekanbaru ulang tahun kali ini menjadikan nasihat ini. Bawa pulang. Jangan jadi pejabat berujung pada kehinaan. Kasihan orang tua kita. Dia sekolahkan anaknya tinggi-tinggi. Dia bayar kuliahnya, dia bayar kos-kosannya merantau ke Surabaya, merantau ke Jakarta, bahkan merantau ke luar negeri. Bukan supaya anaknya masuk penjara, tapi anaknya bisa menjadi terhormat. Sayangnya setelah jadi pejabat, berujung pada negara, pada penjara. Apa kau tidak malu? Apa kau tega mempermalukan orang tuamu yang sekolahkan tinggi-tinggi? Dia doakan kau siang malam, tapi kau permalukan dia. Bukan kelakuannya, tapi kelakuanmu sebagai pejabat. Dia malu sampai akhir hayatnya. Nauzubillah min dzalik. Jangan marah Pak ya. Jangan marah. Ini gospolin Pak.
Kalaupun bapak marah, saya pulang besok selesai urusan. Tapi ini Pak Wali orang baik. Orang bagus. Alhamdulillah. Pak Wali, saya tidak bisa karena saya ada acara. Kalau begitu Pak Ustadz, kapan aja bapak bisa? Itu menunjukkan serius mau mendatangkan dakwah. Kalau tidak serius, apa aja di situ deh. Yang penting ada isi acara. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ulang tahun kali ini, ayo para pejabat, jadikan ladang amal. Kasihan, saya melihat orang tua, dia sekolahkan anaknya, dia jual sawahnya, kadang-kala dia jual cincinnya, supaya anaknya terhormat. Dia doakan malam-malam, pergi umroh, anaknya dia doakan, tidak didoakan dirinya. Lalu anaknya jadi pejabat. Sayangnya, karena godaan jabatan, anaknya terseret penjara, malu. Satu. Pesan yang kedua, kepada para istri pejabat. Tidak semua bisa jadi istri pejabat. Kenapa ibu-ibu hadir di sini? Kenapa ibu tidak di sini? Karena ibu istri pejabat. Coba kalau ibu istri Satpol PP. Ada Satpol PP di sini? Apalagi yang pegawai apa namanya itu, pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap. 20 tahun kemudian tetap tidak pegawai. Pegawai honor. Saya tahu itu lagunya pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Ibu pejabat, Bu, biasanya kasihan pejabat baik, tapi karena hasutan istri. Masa kamu, itu anak buahmu, baru 2 tahun jadi kepala dinas, gelangnya istrinya kayak pelek sepeda. Kamu ini sudah 10 tahun jadi wali kota, sudah hampir 2 periode. Tidak ada kau belikan saya. Dengar ibu-ibu ini. Tidak ada laki-laki yang mau membuat istrinya tidak pakai bawang merah. Semua kami laki-laki ingin punya istri yang semua pakai berlian. Semua pakai berlian. Tapi apa boleh buat? Rezeki bukan suami yang menentukan. Rezeki hak prerogatif Allah. Maka istri yang baik, dia selalu ingatkan, Bang, betapa banyak uang habis untuk kau jadi pejabat. Berapa susahnya orang, berapa banyak orang kau kalahkan untuk kau jadi kepala dinas. Bang, jangan sampai kau mempermalukan keluarga. Saya istrimu, berapapun kau bawa ke sini yang penting halal. Saya ikhlas dan saya doakan kau, Bang. Amanah di pundakmu, kau amalkan dengan baik. Itu baru istri yang baik. Bisa, Bu? Datang suami, Bang, kenapa ini 7 juta? Biasanya gajimu cuma 5 juta. Dari mana ini 2 juta? Halal tidak? Kalau halal, alhamdulillah. Kalau haram, keluar. Saya tidak mau makan uang haram. Itu baru istri yang baik. Bisa, Bu? Bisa. 2 juta bisa. 200 juta bengkok mukamu. Oh ini enak. Ibu, Bu, 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 tahu kisahnya Nabi Adam? Ingat kisah Nabi Adam? Siapa yang goda Nabi Adam? Iblis dulu, Bu. Iblis. Pak Bro. Kau tahu kenapa di belakang makam buah huli? Pokoknya ndak boleh. Bego kau. Jangan bicara situ. Dilempar itu iblis. Lari. Balik lagi. Dia goda istrinya. Hawa. Kau tahu ndak kenapa kau dilarang makan buah huldi? Ndak. Oh. Memang kenapa? Huldi berasal dari kata huldum. Huldum artinya kekal. Kalau kau makan buah huldi, kau kekal dalam sorga. Allah tidak mau kau kekal dalam sorga. Betul, Bang. Betul. Dia goda suaminya. Bang, saya mau makan buah huldi. Tidak boleh, sayang. Berarti kau tidak sayang saya. Tidak boleh. Semua kau boleh minta. Ini jangan. Berarti kau tidak sayang saya. Kalau kau tidak mau kasih saya buah huldi, sebentar malam kau tidak dapat jatah. Bu, jangan bilang begitu sekarang, Bu ya. Itu Nabi Adam dulu. Tidak ada perempuan lain. Paham? Paham? Kalau ibu coba-coba perhati sebentar sama suamimu. Kau tidak dapat jatah malam ini dalam hatinya. Merdeka!
Akhirnya Nabi Adam tergoda. Makan buah huldi. Ditegur sama Allah. Adam, kau keterlaluan. Semua saya halalkan. Semua boleh kau makan. Kenapa satu ini yang tidak saya larang kau langgar? Keluar kau dari surga. Adam dilempar turun ke dunia. Jatuh di Irak. Hawa, kau yang goda suami. Keluar kau dari surga. Jatuh di India. Satu di Irak, satu di India. Gara-gara apa? Istri. Maka ibu-ibu para pejabat, lindungi suami. Ingatkan setiap saat. Mau caranya paling gampang, ingatkan sholat. Begitu suami pergi, masuk waktu duhur, Allah ya Allah salat, telepon suamimu. Bang, saya bangga kau jadi wali kota. Saya bangga kau jadi kepala dinas. Saya bangga kau jadi pejabat di kantormu. Tapi saya malu kalau anak buahmu tahu kau tidak sholat. Sholat bang. Baru itu. Bisa ibu? Bisa. Masya Allah. Bahagianya. Coba kalau bapak-bapak dapat WhatsApp begitu. Bu, ini rahasia. Coba kalau kita dapat WhatsApp. Itu satu kantor dikasih lihat. Istri soleha. Kau lihat, dia ingatkan saya sholat. Ini istri yang baik. Sudah itu masuk waktu makan, dia WhatsApp lagi suaminya. Bang, jangan kau makan ya, saya kirim makanan ke situ. Supaya kau halal makananmu. Halalan toyiban wasian dari rumah. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Jangan ketawa ibu, saya serius ini. Iya. Kan bahagia kita suami kalau diingatkan oleh istri. Dimasakkan, dikirim. Supaya apa? Suamimu jelas makanannya. Karena kalau suami suka makan haram, otaknya pasti selalu berpikir yang haram-haram. Kirim rantang. Ibu-ibu, bapak-bapak dulu kan bawa rantang. Sekarang tidak ada lagi. Ibu-ibu dulu, Masya Allah. Ibu tahu ibu-ibu dulu, suaminya gajinya sedikit, tapi bisa beli rumah. Bisa beli tanah. Ada tabungannya. Kenapa? Dia pandai mensikapi ekonomi. Maksudnya apa Ustaz? Kalau dia mau minum, dia masak air. Sekarang ibu-ibu mau minum, beli air. Dia protes Pertamax 16.000. Air botol 20.000 kau beli. Alhamdulillah Pak Wali. Di Makassar Pertamax cuma 10.000 Pak. Pertamax cuma 10.000. Cuma setengah botol. Benar tuh. Bu, ibu dulu 3 aja dapur, 3 aja itu anunya bu. Mama saya lihat 3 saja pancinya, dipakai masak air, dipakai menggoreng, 3 aja. Sekarang ibu-ibu lain yang anti lengket, lain yang anti gores. Ada lagi yang tidak masuk di akalku itu, yang tidak pakai menggoreng tanpa minyak. Mana ada menggoreng tanpa minyak? Dan banyak itu pancinya. Teflon lah apalah semuanya. Anehnya banyak pancinya berurut, tidak masak. Apa dia pakai? GoFood. Ibu ketawa karena ibu semua pelakunya kan? Maka kenapa banyak istri-istri pejabat akhirnya suaminya korup? Karena gaya hidupnya. Dia kalau mau datang semua orang terpesona. Banyak teflonnya. Semua jenis pasu. Gordennya baik. Justru bukan itu yang orang muliakan. Coba ibu-ibu saya tanya. Ada 2 istri pejabat. Sama-sama pejabat. Satu rendah hati. Satu penampilan sederhana. Satu glamor. Mana yang ibu contoh? Mana yang ibu senangi? Mana yang ibu kagumi? Yang sederhana. Maka ulang tahun kali ini, tolong para ibu pejabat, ingatkan suami. Ingatkan suami, selalu nasihat menasihati. Mau pergi suamimu, doakan dia.
Bang, jangan lupa baca doa. Apa doanya? Saya tuntun kau bang. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Melangkah kaki kanan. Insya Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku, saya serahkan segalanya kepada Allah. Bismillahi, dengan nama Allah. Tawakkaltu, saya berserah diri. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Maka kalau suaminya baca doa itu, langkah-langkah kakinya ibadah, tanda tangannya ibadah, marahnya ibadah, tidurnya karena capek, semua ibadah. Kenapa? Lillahi ta'ala. Tapi sayang, pejabat kita bukan baca ini kalau mau keluar. Kalau mau keluar, goodbye deh. Hey, apa itu goodbye? Oh, Ibu Wali, itu istri saya, selisih 28 tahun sama saya. Jauh lebih muda dari saya. Kalau saya mau pergi ceramah, dia ambil dia punya koper tuh, ransel saya, dia jangan sayang, berat. Enggak apa-apa Ustadz. Beratnya ini tidak sebanding beratnya penderitaan Ustadz dalam mencari nafkah. Enak perasaan Pak. Oh. Demi Allah Pak, itu sopir saya biasa, saya malu-malu kalau lihat. Kalau mau saya naik, oh dia cium tangan saya Pak Wali. Sudah itu dicium lagi jidatku. Mata lagi sebelah kanan. Sebelah kiri lagi. Ini agak lama sedikit. Kenapa istri saya Bu? Sudah itu dia usap dada saya. Lalu dia bilang, Ustadz, jaga mata, jaga hati, ridhoi saya. Dia tidak tutup pintu mobil sebelum saya bilang, iya, saya ridhoi kau. Meskipun dia lagi marah, dia tetap katakan, ridhoi saya. Kalau begini, semua laki-laki, perempuan ditinggal, enak kan perasaan kita. Cuma ini, mau pergi suaminya, dia lagi WhatsApp. Bu, saya oh Masya Allah. Makanya Pak Wali kalau ada orang kawin lagi, bisa jadi servis istri tidak bagus. Bagaimana? Banyak pejabat yang nikah lagi. Kenapa? Naik pesawat bisnis kelas pelayanannya Pak. Mau minum Pak, teh atau kopi, teh. Pakai gula atau tidak? Gula. Rendah kalori. Oh bagus sekali itu pelayanannya Pak. Itu telinganya, telinga gelas, itu disesuaikan tangan kanan. Lalu dia duduk, pelayanan Pak, bisnis kelas. Sampai di rumah, pelayanan kelas ekonomi. Minum sendiri. Waduh, belum lagi kita pulang, daster tinggi sebelah. Kelihatan tali BH. Nggak sikat gigi. Nonton makan kacang, angkat kaki. Lihat Ibu, maka suami tolong ibu-ibu urus suamimu supaya dia tidak macam-macam di luar. Berikan dia pelayanan yang baik. Ya Ibu, Bu, kalau ibu suami dapat jabatan, orang pertama nikmati istri. Coba, lihat ini di atas. Suaminya wali kota, istrinya juga disebut ibu wali kota. Suami jadi wakil wali kota, istri disebut ibu wakil wali kota. Iya toh? Suami jadi pejabat, istri ikut mengatur itu di kantor. Saya tidak mau lihat itu Jangan. Maka sebagai rasa syukur, bimbing, awasi, jaga, doakan suami. Tuh ya. Pesan ketiga. Bapak Ibu percayalah, tidak ada satu kabupaten pun tidak ada masalahnya. Tidak ada. Semua punya masalah. Ada kabupaten sulit air. Iya toh? Di Sumatera Barat. Ada kabupaten suka miskin. Padahal semua orang suka kaya di situ. Semua punya masalah. Ada yang susah air, ada yang susah tanahnya gersang. Semua punya masalah. Jangankan satu kabupaten, dalam rumah tangga saja banyak masalah.
Coba lihat kita kerja. Setelah jadi sarjana, apa masalah kita? Mau kerja. Sudah jadi pegawai negeri, selesai masalahnya? Tidak, mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian, selesai masalahnya? Belum, muncul masalah baru, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, selesai masalahnya? Belum, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, mau jadi wali kota. Sudah wali kota, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Iya toh? Semua kita punya masalah. Dalam pekerjaan pun ada masalah, Pak. Dalam rumah tangga pun ada masalah. Maka ketika ada masalah, Allah tidak mengatakan, Pak Wali kalau mau jadi wali kota 2 periode, kau dokter dulu. Mau wali kota 2 periode, kau jadi profesor dulu. Mau 2 periode, kau jadi dokter dulu. Tidak, Allah cuma minta 2. Ista'inu bisabri wassalam. Sabar, perbaiki sholatmu. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat pun kita banyak masalah. Coba lihat dalam rumah tangga kita. Ada yang bilang, Ustadz, bahagia betul rumah tangganya. Dari mana kau tahu, Dek? Itu Ustadz, bahagianya Instagramnya. Jangan percaya Instagram, Bu. Dia bilang, ini romantis, peluk-peluk. Itu peluk-peluk foto 30 detik. 30 detik share. Kau tidak tahu apa yang terjadi 23 jam. Iya. Romantis betul. Ya pasti kena foto. Tidak mungkin dia lagi bertengkar. Dia update status. Lalu dia foto atau siaran langsung. Hai guys, saya lagi bertengkar guys. Belen-belen itu namanya. Iya toh? Maka semua kita ada masalah. Ketika ada masalah, sabar, sholat. Ibu-ibu. Bu. Kalau ibu tidak senang sama suami, jangan permalukan di media sosial. Bertengkar update status, tak kusangka kau begitu. Di mana di kau? Apa itu? Kalau tidak senang sama suami, jangan saling mempermalukan. Yang saya heran, bertengkar tiap hari, hamil lagi. Ada begitu? Ada begitu? Banyak. Bu, kalau suami tidak bertanggung jawab, tidak usah permalukan dia. Sindir aja ibu. Pulangkan saja aku pada, atau lihatlah tanda bekas tampar sering kau lakukan, menutupi. Samakah aku yang dijual hingga sesukamu? Kau sah. Berarti Pak Wali memang orang tua semua ini yang hadir. Ini kan lagu-lagu orang tua ini Pak. Lagu-lagu zaman dulu kan. Tapi Bu, masih lebih baik lagu zaman dulu daripada lagu sekarang. Apa lagu ibu-ibu sekarang? Putar ke kiri nona. Sekarang kan. Apa kiri kanan? Apa udah sakit kepalamu? Ibu, tidak senang sama suami, minta pulangkan sama orang tua. Jangan saling mempermalukan. Kasihan saya lihat rumah tangga orang Islam. Mereka saling menghina di medsos. Bahkan secara langsung dia perlihatkan suaminya selingkuh. Apa yang kau capai? Suamimu selingkuh, kau siaran langsung, kau share di medsos. Kamu tidak jaga perasaan anakmu. Kamu tidak jaga perasaan orang tuamu. Kalau kau tidak senang, pilihannya kata Allah, kau cerai secara baik-baik, datang ke pengadilan. Jangan saling mempermalukan. Bapak-bapak juga. Kalau tidak senang sama istri, jangan dipukul. Masih ada 2 pilihan, Pak. Suamimu cerewet, malas masak, tidak menghormati orang tua. Ada 2 pilihan, Pak. Tambah atau ganti.
Sudahlah, saya tahu per laki-laki Melayu penakut semua sama istrinya. Hah, mana ada orang Melayu berani ya? Itu Pak Wali tadi aja pidato memuji-muji istri. Ciri-ciri takut sama istri itu. Mohon maaf Pak Wali, beda orang Bugis. Orang Bugis tidak ada takut sama istrinya. Cuma istrinya lebih berani. Iya Pak. 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 Ingat. Itu jadi suami tanggung jawab dunia akhirat. Meskipun bapak ulama, istri tidak pakai jilbab, istri tidak sholat, puasanya lepas, bapak nanti lebih awal masuk neraka daripada istri. Mana ini suaminya? Kok istrinya tidak pakai jilbab? Kok istrinya tidak sholat? Istrinya tukang gosip. Mana ini suaminya? Waktu sama bapaknya ini ibu baik. Kenapa setelah bersuami dia jahat? Pasti suaminya gagal mendidik anak istrinya. Itulah makna ayatku anfusakum wa ahlikum. Istriku jelek Ustaz. Ya takdirmu. Allah sudah kasih yang terbaik. Kenapa Ustaz? Karena Allah mah tahu. Karena kalau dia cantik, dia malu sama jalan sama bapak. Kenapa? Karena bapak juga jelek. Sudah. Ya, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Maka Allah minta sabar, sholat. Apa betul? Sholat menyelesaikan masalah. Saya kasih contoh. Saya akrab sama Pak Agung, Pak Wali Kota. Saya datang ke Pekanbaru, mau pergi tengok Ustadz saya, Ustadz Abdul Somad. Pak Wali, saya ada di bandara. Saya mau kunjungi pesantren Ustadz Abdul Somad. Tapi masalahnya saya tidak ada kendaraan Pak Wali. Pak Wali jawab, oh Pak Ustadz, saya lagi di Jakarta. Tapi tenang Pak Ustadz. Pak Wali telepon siapa? Ajudan. Ajudan, siapa? Itu ada Ustadz Dasat di bandara. Mau pergi tengok Ustadz Abdul Somad. Tidak ada mobil. Kau bawakan mobil yang baik, full tangki. Jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Contoh. Ini biar contoh cemburu juga. 30 menit kemudian datang ajudan. Ajudan. Ini Ustadz kiriman dari Pak Wali. Silakan gunakan mobil ini selama Ustadz di Pekanbaru. Full bensin. Ini juga ada beliau titip pembeli oleh-oleh. Biar contoh cemburu juga. Selesai urusan saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Selesai urusan saya sama Pekanbaru. Kenapa? Saya senang, saya akrab sama yang punya Pekanbaru. Sebaliknya, ada dari Sulawesi Selatan. Tidak pernah ketemu Pak Wali. Tidak pernah didengar namanya. Tidak pernah tengok. Datang ke Pekanbaru. Pak Wali, pinjam tolong mobilnya Pak Wali. Siapa ditelepon? Pak Wali. Kapolres. Tangkap itu komandan, penipu. Tidak kenal kok tiba-tiba pinjam mobil. Pasti itu kan tipu. Begitu juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tidak pernah sholat. Sholatnya cuma hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Tiba-tiba ada masalahnya di kantor. Ya Allah capek sudah saya hadapi hidup saya ini ya Allah. Rumah tangga juga berantakan. Ya Allah capek saya hadapi hidupku. Allah berfirman, malaikat karena sudah capek hidup cabut nyawanya. Iya toh? Bu, sok. Demi Allah, ada orang yang datang merantau ke Riau ini. Yang dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, bahkan dari Jawa, bahkan dari Sulawesi, Papua, dari Maluku. Datang kerja di sini cari nafkah. Untuk apa? Dunia. Tidak mungkin dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia kau tinggalkan. Kalau dunia kau kejar datang ke sini, kau rela tinggalkan sanak keluargamu, kau tinggalkan kampung halamanmu untuk dunia yang hanya sekejap ini. Lalu kenapa kau berani tinggalkan sholat untuk kehidupanmu yang lebih panjang di akhirat? Ustadz, kenapa hidupku bermasalah? Karena kau tidak sholat. Kenapa rumah tanggaku bertengkar? Tidak sholat. Kalau tidak sholat jangan harap Pak. Apa susahnya sholat? Anda mau haji, tidak ada duit, boleh. Allah kasih maklum. Dimaklumi, ditoleran. Saya mau puasa, tapi sakit, boleh tidak puasa. Karena lagi dalam keadaan sakit. Apalagi sakit berkepanjangan, tinggal bayar fidyah. Saya mau bayar zakat, tidak ada duit, tidak wajib.
Tapi sholat, apa alasanmu tidak mau sholat? Kemarin ada yang tanya, Ustadz, saya baru saudar, saya baru tobat, tapi tidak ada bacaan sholat saya hafal. Jangan baca, hafal dia. Saya tidak hafal juga Ustadz. Boleh kau ambil buku tuntunan sholat, baca itu sambil sholat. Allahu Akbar. Tapi jangan begitu terus. Dia tengok kau cucumu, wih kasihan betul kakek saya. Apa lagi? Apa? Ustadz saya sariawan. Kau sembahyang sariawan lah. Allah tahu kau lagi sakit. Ayo. Tuan-tuan, tidak ada sholat. Semua amalmu tidak akan diperiksa Allah. Maka balik dari sini. Kalau kita semua ASN rajin sholat, kecil bagi Allah kasih apa yang kamu mau. Pesan keempat. Jaga akhlak. Jaga akhlak. Terutama para pejabat. Jangan musuhan dengan wakil dan wali kotanya. Kalau wali kota dengan wakil wali kota tidak cocok, bingung pegawai Pak. Kasihan ASN. Dia mau loyal sama siapa? Datang ke wali kota, wakil wali kota ngambek. Datang ke wakil wali kotanya ngambek. Maka jangan sampai bermusuhan Pak. Biasanya penyebab bermusuhan itu Pak tukang bisi. Tim sukses. Jangan terlalu dengar tim sukses sekarang Pak. Bapak sudah sukses. Ini biasanya tim sukses yang kompor-kompori wali kota dan wakil. Pak, masa sih itu semua tim suksesnya wali kota sudah dapat penunjukan langsung proyeknya. Masa kami belum dapat Pak? Tukang hasut. Jangan Pak. Termasuk bisa Bapak rusak penjilat Pak. Penjilat ini paling berbahaya. Dari waktu Nabi Isra Mi'raj ada banyak sifat-sifat tercela di dunia. Tapi kenapa Allah nampakkan satu di antara banyak itu? Karena yang sedikit ditampakkan itulah yang paling merusak. Satu di antara yang merusak itu yang ditampakkan ketika Nabi Isra Mi'raj. Ada orang mukanya, tangannya tangan manusia, badannya badan manusia, mukanya ular. Nabi bertanya Jibril, siapa itu? Jibril menjawab, itulah umatmu penjilat. Birokrasi bisa rusak kalau penjilat Pak. Dia tidak tahu, tidak bisa bekerja, dia datang menjilat. Gagal di suaminya, datang ke istrinya. Apakah ibu minta maaf lah ini bu, kasihan saya ini bu. Hati-hati penjilat. Bapak mau tahu ciri-ciri penjilat? Gampang. Kalau Bapak pidato, biar tidak lucu tepuk tangan juga. Itu konkret penjilat itu Pak. Hati-hati Pak. Apalagi Pak, hati-hati. Akhlak. Kasihan kita di Riau Pak. Pengadilan menunjukkan betapa runtuhnya akhlak. Pejabatan ini paling lama 5 tahun, 10 tahun paling lama Pak. 3 periode tidak mungkin. Tapi mempertontonkan akhlak tidak terpuji. Itu yang tidak layak di bumi lancang kuning ini. Mari tunjukkan akhlak. Akhlak yang baik. Barangkali pekerjaan kita tidak terlalu baik. Barangkali pekerjaan kita tidak memuaskan rakyat. Tapi kita memberikan pendidikan akhlak mulia. Itulah yang dikenang masyarakat kita. Jadi wali kota yang dikenang orang bukan 2 periode. Jadi wali kota bukan yang dikenang 10 periode, 100 periode. Tapi apa yang dikenang adalah kemanfaatan dan akhlak mulia. Maka balang tahun 242 ini, Pak Wali Kota dan para pejabat, ayo kembali, galakkan kembali, mulia akhlak. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Kalau boleh berpesan khusus lagi, mari galakkan, tumbuhkan akhlak itu melalui sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Itu sholat berjamaah sudah pendidikan bersosial masyarakat. Jadi imam tidak boleh sembarang. Kalau jadi makmum, siapapun bisa jadi makmum. Mulai orang paling cerdas sampai orang paling tidak ada pengetahuan boleh jadi makmum. Mulai orang sadar sampai orang gila boleh jadi makmum. Tapi jadi imam tidak boleh. Tidak boleh sembarang. Ada kriterianya. Satu di antaranya cerdas. Alhamdulillah, wali kota dan wakil wali kota kita cerdas. Tapi cerdas tidak cukup. Juga harus punya kemuliaan akhlak. Sebagai rakyat, boleh kita tegur pemerintah? Boleh.
boleh kita ingatkan pemerintah, boleh. Dalam sholat berjamaah, ketika imam salah, boleh kita luruskan. Coba, kalau imam mestinya ruku dia sujud, boleh ditegur? Boleh Pak. Cara tegurnya bukan kau tendang pantatnya, salah ini. Nggak bisa. Apa caranya? Kita puji Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Adik-adik mahasiswa, kau mau kritik pemerintah, boleh. Tapi utamakan mengedepankan tutur kata yang tetap sopan santun. Kalaupun mengkritik pemerintah harus konstruktif. Apa artinya? Memberikan solusi. Contoh dalam salat jamaah. Ketika imam salah, boleh kita tegur. Tapi bukan cuma ditegur, tapi diberikan jalan keluar. Contoh, imam jadi imam. Dia baca Al-Kafirun. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidu ma'abadtum. Wala antum abiduna wala ana abidu. Wala ana abidu. Boleh ditegur? Boleh. Cara tegurnya, subhanallah. Sudah subhanallah, jangan cuma subhanallah. Wala antum abiduna ma'abud. Subhanallah. Wala antum abid. Subhanallah. Bingung ini iman. Maka ketika sudah katakan subhanallah masih salah, maka Bapak bantu. Lakum dinukum wal yadin. Itu namanya adab dalam mengkritik. Bukan cuma kau kritik, tapi kau tunjukkan yang benar. Pemerintah boleh salah. Namanya manusia biasa. Tapi kita ingatkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Terakhir, supaya kampung kita maju, tolak balanya, satu diantaranya sedekah. Apa Ibu? Sedekah. Ibu-ibu, saya selalu bilang di Makassar, ibu-ibu yang kaya tidak usah pakai emas asli. Pakai saja yang palsu. Kenapa? Biar palsu orang percaya asli. Maka lebih baik pakai yang palsu, yang asli bawa untuk anak yatim piatu dan fakir miskin. Ibu-ibu yang miskin tidak usah juga pakai yang asli. Biar asli orang tidak percaya. Maka lebih baik pakai yang palsu. Asli tabung untuk masa depan anak-anak kita yang sekolah. Kalau ini kita lakukan bersedekah, orang kaya memberikan bantuan orang miskin kemudian mendoakan orang kaya, maka janji Allah apabila sudah kita amalkan semua ini, maka janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Allah turunkan keberkahan dari langit dan Allah munculkan keberkahan dari dalam tanah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Selamat ulang tahun yang ke-242 Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa dulu, baca doa.